for pride. I see $1 billion in your eyes. Even if we're strangers till we die. I wanna run away. I wanna run away. Anywhere out this place. I wanna run away. Just you and I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersamaku Indowela dengan NIM J1A118014. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan nge-review sebuah jurnal yang dimana jurnal ini membahas tentang serat sebagai komponen pangan fungsional. Dan ini dia judulnya, Menggulu pangan lokal berkalori tinggi yang kaya serat alami. Oke, jadi gini. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, pasti di antara kalian semua banyak yang belum mengetahui apa sih menggulu itu dan apa sih serat itu. Jadi, terlebih dahulu aku akan ngejelasin mengenai apa itu menggulu dan apa itu serat. Pertama, menggulu merupakan sejenis dodol yang terbuat dari pisang kepok dan kacang tanah, suatu pangan khas dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kemudian, serat pangan merupakan salah satu komponen pangan fungsional yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan di Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke review jurnal. Tapi, sebelum nge-review, saya mau ngasih tahu dulu nih, poin-poin penting apa aja sih yang harus dibahas di dalam jurnal ini. Ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu alasan kenapa si penulis mengangkat tema tersebut. Kemudian, deskripsi produk. Dan yang terakhir, bagaimana pengujian produk sehingga dapat dikatakan produk pangan fungsional. Oke, jadi dari ketiga poin tersebut, aku akan ngejelasin satu persatu. Pertama, alasan kenapa sih si penulis itu mengangkat tema tersebut? Jadi, ada beberapa alasan. Salah satu diantaranya yaitu untuk memenuhi ketahanan pangan nasional, dan karena Indonesia juga dikenal sebagai negeri dengan keanekaragaman sumber daya alam yang tinggi, seharusnya juga dapat menunjukkan keanekaragaman pangan yang baik. Jadi, selain ketahanan pangan, diperlukan juga diversifikasi pangan dari bahan-bahan yang melimpah ruah di Indonesia, yang dimana maksud dari diversifikasi itu sendiri adalah suatu proses pemilihan pangan yang tidak tergantung pada satu jenis pangan saja, tetapi lebih terhadap berbagai bahan pangan lainnya, mulai dari aspek produksi, pengolahan, distribusi, sampai pada aspek konsumsi pangan tingkat rumah tangga. Indonesia terdiri atas 33 provinsi dan 5 daerah istimewa. Nah, setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing, salah satunya dari segi kuliner atau pangan lokal. Sensus penduduk 2010 yang dilakukan oleh BPS mencatat bahwa jumlah suku bangsa di Indonesia mencapai 1.128 suku bangsa. Oleh karena itu, dapat diperkirakan jenis pangan lokal yang ada di Indonesia sangat beragam dan melimpah. Kemudian, Indonesia juga dianugerahi potensi hasil pertanian yang sangat melimpah. Sebagai negara dengan iklim tropis, Indonesia dapat menghasilkan berbagai sumber bahan pangan yang tak mengenal musim. Gabungan berbagai potensi pertanian dapat menghasilkan berbagai jenis pangan, termasuk produk olahan yang bergizi. Salah satunya yaitu menggulu suatu produk pangan fungsional tinggi serat karena jumlah seratnya telah memenuhi syarat kodeks sebagai serat pangan.
Oke guys, selanjutnya deskripsi produk. Nah, sebelumnya pasti udah tahu kan deskripsi itu apa? Ya, jadi deskripsi itu adalah suatu penjelasan mengenai kualitas dan kelebihan pada produk yang dijual atau diteliti. Nah, jadi di deskripsi produk ini aku akan ngejelasin sedikit tentang menggulu sebagai pangan lokal, yang dimana menggulu merupakan salah satu jenis makanan tradisional khas Sumba, Nusa Tenggara Timur, yang biasanya dikenal dengan sebutan dodol Sumba. Jadi, menggulu ini dibuat dari pisang kepok yang masak dan kacang tanah, yang keduanya juga merupakan bahan lokal Indonesia. Produktivitas pisang adalah yang tertinggi di antara jenis buah-buahan lainnya, yaitu 535,10 kuintal pada tahun 2006. Nah, sedangkan produktivitas pada kacang tanah menurut BPS secara nasional ialah 11,61 kuintal. Nah guys, secara umum, dodol Sumba dibuat secara sederhana, yaitu dengan mencampur pisang olahan masak pohon yang telah dikeringkan, dikukus, dan dihaluskan dengan kacang tanah goreng. Pada proses pengeringan pisang pun menyebabkan reaksi Maillard dan mengakibatkan menggulu berwarna kecoklatan. Lalu, adonan menggulu pun dicetak dan dibungkus menggunakan daun pisang. Dan ini dia bahan bakunya. Bahan baku menggulu yang sudah dikenal dan mudah ditemui di Indonesia juga merupakan keunggulan dari produk pangan lokal yang memiliki citra rasa yang mudah diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Keunggulan lainnya ialah rasa manis pada dodol Sumba sepenuhnya diperoleh dari rasa manis alami dan pisang kepok matang yang merupakan bahan baku menggulu. Nah, sedangkan menurut Canadian Food Inspection Agency, menggulu dapat disebut sebagai natural food karena tidak menggunakan bahan pengawet, perisai, ataupun diberi tambahan vitamin atau mineral. Jadi guys, menggulu dibuat dalam bentuk silinder berukuran diameter 2-3 cm dengan panjang 5-10 cm. Satu buah menggulu pada umumnya mempunyai bobot 30-50 gram. Nah, menggulu dibuat dari pisang kepok kering dan kacang tanah goreng dengan perbandingan bobot 2:1. Oke, poin terakhir yaitu bagaimana pengujian klaim produk sehingga dapat dikatakan pangan fungsional. Jadi, serat pangan adalah campuran kompleks komponen tanaman yang tidak dapat difermentasi oleh mikroflora usus menjadi produk hasil fermentasi, seperti gas hidrogen, gas metana, gas karbon dioksida, serta asam-asam berantai pendek, seperti asetat, propionat, dan butirat. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih, serat pangan itu terbagi menjadi dua macam loh. Yang pertama, serat larut atau soluble fiber, yang banyak terdapat pada sayur dan buah, bersifat mengikat air dan membentuk gel sehingga memperlambat proses pencernaan. Dan yang kedua, serat tidak larut atau insoluble fiber, serat yang terdapat pada sayur, gandum, dan dedak gandum yang bermanfaat untuk mencegah konstipasi. Menggulu yang dibuat dari pisang kepok dan kacang tanah tentunya mempunyai manfaat kesehatan dari segi kandungan serat pangannya. Jenis pisang plantain memiliki kadar karbohidrat dan serat pangan yang tinggi, yang dimana semakin tinggi kadar amilosa dibanding amilopektin dan pati akan memberikan korelasi positif pada kadar pati resisten yang merupakan salah satu jenis serat pangan. Nah,
berdasarkan aturan yang dikeluarkan CIC, suatu bahan pangan dikatakan kaya akan serat jika bahan pangan tersebut mengandung 5 gram serat per 100 gram produknya dan memenuhi persyaratan sebagai produk pangan rendah lemak. Klaim lainnya adalah produk pangan tersebut merupakan sumber yang baik untuk serat jika pada penyajiannya mengandung 2,5 gram sampai 4,9 gram serat. Dan klaim yang paling akhir yaitu punya kandungan serat lebih jika per penyajiannya mengandung 2,5 gram serat. Nah, berdasarkan perhitungan tadi, maka dapat disimpulkan 30 gram menggulu mengandung serat pangan alami sejumlah 2,2 gram dan lemak 6,9 gram per 30 gram. Jadi, nilai kadar lemak ini menunjukkan nilai lebih dari 3 gram per 100 gram produk. Oleh karena itu, kenapa menggulu dapat dikategorikan sebagai produk pangan yang merupakan sumber yang baik untuk serat? Oke guys, sekian penjelasan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.